konsultasi masalah warisan keluarga. Baik, sebelumnya apakah Bapak sudah ada janji? Untuk itu belum, Bu. Tapi saya sangat membutuhkan bantuan hukum ini. Baik, silakan Bapak isi buku utama terlebih dahulu, nanti saya sampaikan kepada Bapak advokat. Baik, terima kasih. Silakan tunggu di luar, Bapak. Oh ya. Pak, oh ya, silakan masuk, saya antar ke ruangan. Bapak sudah menunggu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, siap. Selamat bertugas, Pak. Selamat siang. Ya. Silakan bisa duduk. Ya. Hati-hati, Pak. Baik ya Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Wahyudi, advokat di tempat ini. Jadi gini, sebelum Bapak menceritakan kronologis Bapak, Bapak tidak perlu khawatir karena semua kronologis Bapak itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi mungkin Bapak bisa cerita dengan jujur, tenang, rileks, terus Bapak bisa menceritakan semua yang Bapak tahu terkait kronologisnya. Gitu. Iya. Mungkin bisa dimulai ceritanya apa masalah apa yang dihadapi Bapak. Ya, baik, Pak. Jadi begini. Bisa lebih tenang ya Pak ya untuk menceritakan terkait kronologis. Saya tahu Bapak sedikit tergugah emosinya. Mungkin bisa lebih tenang lagi ya Pak. Monggo bisa ceritakan. Saya itu digugat oleh kakak dan adik saya sendiri, Pak. Masalah warisan keluarga loh, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan dari awal sebelum orang tua Bapak meninggal. Ya, jadi gini, Pak ya. Mohon maaf ya, Pak. Saya sedikit terbawa suasana. Ya. Jadi dulu itu saya tinggal sama orang tua saya. Kebetulan kakak dan adik saya itu sudah berkeluarga sendiri. Jadi mereka punya tempat tinggal tersendiri, Pak. Terus ketika ayah saya waktu sakit, saya Pak yang mengurusi beliau, yang mengobati beliau, mengobati ayah saya. Sampai akhirnya ayah saya itu meninggal, Pak. Sampai Pak, mungkin bisa diceritakan lebih tenang atau mungkin Bapak ingin menjelaskan emosi Bapak lebih dahulu. Beberapa tahun kemudian juga ibu saya itu meninggal, Pak. Mungkin bisa dilanjut Pak ceritanya. Terus selama itu juga saya tidak ada komunikasi sama sekali sama kakak dan adik saya tentang pembagian warisan itu, Pak. Apakah semasa hidup orang tua Bapak itu pernah membuat surat wasiat terkait warisan-warisan mungkin dari Bapak? Untuk wasiat tidak ada, Pak. Selama orang tua saya masih ada, tidak pernah membuat wasiat baik tertulis maupun lisan. Terus apa yang terjadi setelah orang tua meninggal? Mungkin bisa diceritakan. Awalnya hubungan kami itu masih baik-baik saja loh, Pak. Saya tetap tinggal di rumah keluarga saya, tetap tinggal di rumah ayah saya karena ya memang tempat tinggal saya di sana. Saya itu tidak berniat ingin menguasai loh, Pak, padahal. Tapi, Pak, sejak saya mulai tinggal di situ, Ya. mereka menuduh saya, Pak. Mereka menuduh saya bahwa saya mau menguasai keluarga, mau menguasai harta warisan keluarga, Pak. Karena saya tinggal di sana, saya dituduh saya mau menguasai semua harta kekeluargaan saya, Pak. Terus dari situ pernah nggak ada musyawarah keluarga dengan kakak atau adik dari Bapak
untuk menyelesaikan masalah ini? Waktu itu sebentar Pak ya. Ya, gak apa-apa, santai saja Pak, jangan terburu-buru. Oh pernah Pak, waktu itu kami sempat duduk bersama. Saya mau meluruskan masalah ini mau seperti apa. Saya siap untuk membicarakan tentang pembagian harta warisan ini Pak. Tapi mereka semua tetap tidak mau Pak. Mereka semua itu merasa dirugikan. Merasa dirugikan. Lalu untuk dengan gugatan itu apa yang dituduhkan kepada Bapak? Kalau semisal memang Bapak tidak merasa bahwa Bapak ingin mengalihkan harta-harta ayah dari Bapak itu. Mereka itu menuduh saya menguasai harta warisan keluarga Pak. Saya tidak habis pikir Pak. Mereka itu menggugat saya. Terus apakah Bapak itu punya bukti yang nunjukin bahwa Bapak itu hanya menempati terus merawat harta-harta dari orang tua Bapak gitu? Karena dari bukti itu kita bisa membantu Bapak. Oh, ada Pak, saya punya bukti pembayaran pajak, perawatan rumah, lalu itu Pak saksi tetangga. Saya itu pasti dilihat tetangga saya Pak, ketika saya merawat orang tua saya. Ya, baik ini Pak, dari kronologi yang Bapak ceritakan tadi itu merupakan sengketa waris namanya. Nah, sengketa waris tanpa wasiat yang muncul karena ada perbedaan pemahaman tentang pembagian hak-hak warisan. Begitu Pak ya. Jujur Pak ya. Iya. Jujur, ini mohon maaf Pak saya ngomong begini Pak ya sebelumnya Pak ya. Sebenarnya yang paling menyakitkan itu bukan soal harta atau gimana pun Pak. Tapi yang menyakitkan itu Pak, tapi saya itu digugat oleh keluarga saya sendiri Pak. Saya itu tidak habis pikir bagaimana bisa terjadi Pak. Saya memahami perasaan Bapak yang gimana. Nah, makanya itu Pak, tugas saya itu tuh membantu Bapak supaya mendapatkan keadilan secara hukum gitu Pak. Iya. Ya. Tapi menurut Bapak, apakah saya bisa menang Pak dalam gugatan ini Pak? Untuk terkait itu saya tidak boleh menjanjikan kemenangan Pak. Tapi saya bisa itu menjelaskan peluang hukum dan langkah yang bisa ditempuh, baik melalui mediasi ataupun persidangan, gitu Pak. Ya udah kalau begitu saya bakal mengikuti saran Bapak aja ya Pak. Oke. Jadi kita mulai ya dari langkah awal. Kita akan menyusun kronologis perkara ini secara tertulis. Lalu berdasarkan keterangan Bapak yang tadi itu, saya akan ketik dan saya akan buat surat perjanjian jasa hukum dan surat kuasa. Nanti Bapak bisa tanda tangani ya. Iya. Baik Pak, saya siap. Nah, lalu untuk terkait proses dan honorarium akan saya jelaskan secara terbuka setelah ini Pak ya. Baik Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh dan menandatangani surat kuasa, ada satu hal yang Bapak perlu tahu dan wajib saya jelaskan kepada Bapak, yaitu tentang honor atau fee advokat, gitu Pak. Oh. Ya. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Nah, baik nih, dan saya akan menjelaskan terkait honorariumnya. Mungkin Bapak bisa dibuka, bisa dilihat. Saya akan jelaskan ya Pak ya. Jadi yang pertama, honor itu dapat diperhitungkan per tindakan hukum. Misalnya nih, seorang advokat menyusun perkara Bapak dimulai dari gugatan
jawaban, lalu ada replik, duplik, atau kesimpulan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, honor itu dapat dihitung berdasarkan waktu yang dihabiskan dalam menangani perkara Bapak. Jadi advokat itu menghabiskan waktu perkara Bapak itu berapa, nah nanti dihitung honornya dari situ. Lalu yang ketiga itu dapat pula menggunakan sistem bagi hasil dari klaim atau hasil yang diperoleh apabila perkara Bapak ini dimenangkan. Jadi itu biasanya disebut dengan success fee. Lalu ada juga Pak yang keempat itu adalah honor yang mana bisa ditimbangkan tingkat kerumitan perkara Bapak dan besarnya tanggung jawab hukum yang diemban oleh advokat. Lalu yang kelima juga dalam kondisi tertentu juga penetapan honor itu dapat didasarkan pada panggilan nurani advokat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, lalu yang terakhir itu honor dapat dihitung secara akumulatif atau menyeluruh untuk seluruh proses penyelesaian perkara Bapak gitu. Gitu ya Pak ya? Iya. Terus untuk perkara saya ini hitungannya seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau untuk perkara sengketa waris yang Bapak hadapi ini, kami menerapkan skema yang transparan dan proporsional. Nah, ada pun rinciannya sebagai di sini, diisi di sini ya. Lalu yang pertama biaya pembuatan surat kuasa dan penandatanganan kuasanya itu seharga 3 juta. Lalu untuk biaya pendampingannya itu sebesar 5 juta. Begitu Pak. Lalu untuk yang terakhir, apabila perkara ini dimenangkan, maka dikenakan sukses fee atau bisa kita dengan kebesaran persennya itu 15% dari nilai yang diperolehnya gitu. Terus selain itu ada biaya lain nggak Pak? Kayak transportasi, konsumsi gitu Pak? Oke, untuk biaya operasional seperti pemanggilan saksi, terus ada legalisasi atau keperluan administratif itu bisa dibicarakan secara terpisah dan nanti selalu kami sampaikan kepada Bapak terlebih dahulu. Jadi sebelum ada pembayaran yang lain. Jadi gak ada biaya tersembunyi. Nggak ada Pak ya? Iya. Baik Pak, penjelasan Bapak sudah jelas dan saya bisa memahaminya Pak. Oke. Baik, kalau jika Bapak setuju dengan ketentuan kami, kita dapat melanjutkan ke tahap penandatanganan surat kuasa dan perjanjian jasa hukum, gitu Pak. Oh ya, saya setuju Pak. Oke, kita mulai ya tanda tangannya. Baik Pak, ini untuk surat kuasa, lalu ini ada perjanjian jasa hukum, bisa tanda tangan. Tanda tangan di mana Pak? Di sebelah sini. Oke, sini ya. Ya. Sama di sebelah sini ya. Iya, siap. Oke. Coba. Baik Bapak, saya terima. Terima kasih telah menjelaskan kronologis terkait permasalahan Bapak. Semoga bisa dimenangkan. Amin. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Semoga menang. Amin.